Oke, selamat datang kembali di channel saya Godiosan, di mana kita akan saling bercerita, saling berpikir juga tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita masuk ke intro. Oke, jadi di saat episode 2 kemarin sudah keluar, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa videonya lama sekali ya. Dan memang kalau yang kejadian SMP itu memang ternyata sangat-sangat banyak sekali sih. Dan mari kita lanjutkan ke episode ketiga, masih dengan judul yang sama, kisah kasih di sekolah, part yang ketiga. Mari kita menonton bersama. Ya, kalau di grup Gatals pun hal itu pernah terjadi gak sih? Jujur aja, selalu terjadi. Jadinya ya cowok, misalkan ada cowok B ini saling berkompetisi untuk mendapatkan cewek yang sama, ya itu sering terjadi. Ya begitulah yang terjadi kalau misalkan kita memiliki kelompok yang dimana bersaing gitu, entah itu di dalam kelompoknya mereka sendiri maupun di luar kelompok mereka sendiri. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, jadinya kalau kalian atau misalkan salah satu dari kalian adalah member Gatals dan saya mengumbar-ambirkan hal ini, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke yang ketiga. Kalau misal yang ketiga ini adalah bullying. Ya, bullying. Mungkin dari sebagian kita tahu ya kalau bullying itu tidak boleh kita lakukan. Dan banyak sekali kayak dukungan-dukungan lah untuk menghentikan bullying dan yang lainnya. Tapi jujur aja, semasa saya di kelas SMP itu, saya secara tidak sadar melakukan banyak sekali hal bullying, entah itu secara langsung maupun tidak ya. Dan bullying di sekolah swasta tersebut itu pun juga another level gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan bullying yang saya kenal. Mengapa begitu? Pertama, kalau misalkan ada cewek dari kelompok yang culun, jelek ya, yang menurut kita sesuatu hal yang buruk lah ya. Itu misalkan ada cewek bernama Mawar ya. Mawar. Lalu ada cowok bernama K di kelompok berandalan. Nah, si cowok K ini sangat aktif sekali dalam sosial media. Dan dia melihat nih postingan si Mawar yang melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Dan akhirnya dia diambil kan, di screen capture lah atau di screenshot lah. Mungkin kalian jangan spekulasi yang aneh-aneh ya. Maksudnya yang tidak seharusnya dilakukan itu misalkan melakukan fashion anak-anak yang populer lah, atau foto yang cute gimana gitulah, yang pokoknya bagi si K ini itu menjijikan. Lalu setelah dilihat, disebar di grup berandalan itu. Udah kan ya, kesebar kan ya, udah dong ya. Cuman nggak cuma di situ doang sih. Lalu misalkan besok paginya mereka ke kelas, mereka di kelas yang sama, dan kelompok berandalan ini lagi kumpul kan ya. Si Mawar masuk nih, set, tiba-tiba si cowok K entah atau salah seorang cowok dari kelompok berandalan itu pasti nanti ada yang teriak, "Woi, lu semua tahu gak kemarin si Mawar habis posting ini nih?" Ya, jadinya akhirnya satu kelas tahu kan ya. Lalu setelah satu kelas tahu, pindah ke kelas berikutnya, pindah lagi ke kelas berikutnya, pindah lagi ke kelas berikutnya, sampai satu angkatan SMP pun tahu kalau misalkan si Mawar ini melakukan hal tersebut. Bahkan gak cuma di SMP, bisa naik ke SMA maupun gak mungkin ke SD, ke SMA. Jadinya gosip itu menjadi luas sekali. Dan misalkan kalau yang paling kasihan adalah dimana si cewek
yang bernama Wawar ini gak dapat kelompok ya. Misalkan di dalam grupnya sendiri pun juga misalkan disuruh buat kelompok 3 atau 4 orang, dimana nanti di kelompok Dedi, wah kamu gak bisa ya soalnya kelompok kami udah penuh nih gitu. Lalu dari kelompok C, dari kelompok berandalan itu tiba-tiba salah satu cowoknya yang bernama Z itu gak dapat kelompok nih, dan akhirnya guru itu mengklopkan mereka berdua. Langsung kelompok berandalan itu nyengir, iya, dan habis itu ngata-ngatain si Z lah atau ngata-ngatain si Mawar lah, lalu jadi gosip gitu. Gosipnya tuh masih mending ya kalau misalkan cuma pada hari itu aja, enggak berbulan-bulan, bahkan bisa sampai akhir semester pun masih tetap dibahas. Bukan akhir semester, sampai lulus kuliah lagi, lulus SMP pun juga tetap dibahas oleh orang tersebut, walaupun si cowok Z lah atau dari cowok A nya sendiri lah maupun dari cowok K nya itu, pokoknya grup berandalan itu pasti akan membahasnya sampai akhir kelulusan. Ya jadinya kalau misalkan si cowok Z ini kuat gitu ya mentalnya ya anggap aja angin lalu kayak saya gitu kan. Kalau saya mah anggap aja angin lalu. Tapi kalau misalkan si cowok Z ini gak punya mental yang kuat, dia bakal pikir, aduh reputasi gue gimana nih, aduh ini gimana nih, masa gue ditinggalin teman-teman gue gini-gini, makanya sih gara-gara tuh guru gitu kan, pasti nanti nyalain gurunya lah atau nyalain temannya lah, ya pokoknya hal itu pasti akan terjadi. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu kan, emang kalau bullying itu kan ya maksudnya kita semua pasti pernah ngerasain lah ya, maupun kita pernah menyaksikannya. Cuman kalau tadi saya bilang bullying di sekolah ini merupakan bullying another level, di mana misalkan ya kalau udah satu angkatan tahu gitu kan, kalau si Mawar ngelakuin ini, nggak cuma di situ aja, di sosial media pun juga tetap dibahas. Sosial media adalah ruang yang sangat terbuka ya, publik sekali kan ya. Kalau misalkan kayak Instagram ataupun Facebook, kalau misalkan isinya teman-teman kita ya is okay kan ya, nggak okay juga sih, maksudnya dalam batas normal ya. Cuman kalau misalkan kita udah punya teman dari alumni SD ini, atau misalkan kita punya kenalan dari dunia maya yang lain gitu kan, itu kan jadi sangat publikasi sekali ya, sangat umum sekali ya, bukan suatu hal yang dapat kita bercandain lagi kan ya. Nah, cuma nanti banyak yang bertanya-tanya kepada saya, lalu apa yang saya lakukan di saat saya melihat bullying ini? Pertamanya jangan ditiru ya, maupun jangan dilakukan juga, karena saya tertanam dengan pemikiran dunia orang luar, dimana kalau kamu gak mau dibully, jangan ganggu orang yang sedang ngebully orang tersebut. Dan itu akhirnya saya lakukan. Saya cuma duduk diam, lipat tangan, ngeliatin aja. Ya udah, cuma gitu aja. Diam, ngeliatin aja. Oh, dia lagi dibully, ya sudah. Yang penting saya tidak dibully. Jadi saya menjaga diri supaya saya aman gitu. Padahal nggak aman juga. Dan kalau misalkan kita tahu ya, karena dulu saya bodoh sekali, jadi saya tidak melihat ke depannya gitu efek dari bullying ini, sehingga saya telat menyadarinya dan saya cukup menyesal ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat bullying di sekolah maupun di tempat kuliah maupun dimanapun, tolonglah jaga mereka, support aja udah cukup kok. Nggak perlu sampai kalian ngedefend mereka ataupun ngebela mereka, cukup support aja secara emosional maupun secara psikisnya, karena cukup mempengaruhi gaya berpikir mereka. Karena dengan bullying ini, tindakan mereka ini bisa menjadi sangat-sangat berbeda jauh gitu dengan apa yang kita bayangkan dengan kepribadiannya yang sebelum dibullying ini. Lalu kan tadi saya ngomongkan ya,
Ini hal yang ketiga ini sangat-sangat menyerempet dengan grup Gatals tersebut ya. Gimana ya saya jelasin secara aman ya, biar saya gak kena amukan masa ya. Mungkin gini, karena waktu itu saya di grup itu ya, sebelum saya lepas dari grup itu, banyak sekali candaan mereka yang saya temukan itu sangat-sangat berbahaya dan hampir mirip dengan bullying. Kayak misalkan ya, si cowok A ini sangat sensitif dengan bukan cowok sih, cewek yang bernama E. Itu dicecer habis-habisan, diceritain keburukannya lah di grup, ceritain kemunafikannya lah dan yang lainnya. Pokoknya segala sesuatu hal yang buruk yang pernah kalian bayangkan akan ada di grup itu. Jadinya ya karena dulu saya bodoh sekali ya, jadinya saya nggak sadar gitu kan, oh itu ternyata bullying gitu. Cuman karena saya melihat hanya candaan aja, jadinya oke, itu masih batas aman bagi saya. Cuman akhirnya saya tahu gitu kalau itu adalah bullying, dan saya tidak bertindak itu saya salah. Dan akhirnya apa sih yang terjadi kepada saya semasa SMP tersebut? Ya banyak sekali rintangan dan halangan yang terjadi. Ya tapi selepas dari ketiga masalah itu, saya menyelesaikan SMP dengan nilai yang cukup standar, ya nggak sewah-wah mungkin, karena saya bukan orang yang wah. Lalu lulus dari SMP ke lanjut SMA. Dan ya 3 hal ini yang saya bilang di episode pertama kemarin merupakan hal yang berbahaya, namun secara tidak sadar, kalau kita tidak sadar dengan lingkungan kita bakal jatuh sangat jauh sekali. Di cerita ini mungkin sampai sini dulu kali ya. Sebenarnya masih banyak sih kisah-kisah di masa SMP saya. Dan kalau kalian misalkan pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa dukung channel ini dengan cara di subscribe, hit notification bell-nya, dan jangan lupa untuk di like. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja. Terus kalian boleh komen kok, misalkan kalian pengen cerita tentang kepribadian saya gimana dulunya, atau misalkan ceritain dong hal-hal yang menarik dalam hidup saya, ataupun hal-hal yang lainnya lah yang bisa kita ceritakan, maupun Anda sendiri pengen membagikan kisah Anda kepada saya dan saya ingin bacakan juga bisa. Kalian komen di bawah. Dan ya, sampai di sini dulu konten Mari Bercerita episode kedua. Sampai ketemu di konten Minggu Mikir kita di hari yang sama, di hari Minggu. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.